Juru bicara Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah meragukan terkait isu bergabungnya kubu Anies dan Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Sebab bila menurut riwayat keduanya, saudara, hubungan partai pengusung Anies dan Ganjar ini jauh berseberangan. Di mana partai pengusung keduanya yang disorot yakni PKS dan PDIP. Dikatakan olehnya dalam 10 tahun terakhir, PDIP dan PKS terus-menerus kepada masyarakat dan bangsa Indonesia bahwa mereka berbeda bak minyak dan air. Fahri menyebut bahwa keberadaan PDIP dan PKS sendiri merupakan kutub ekstrim dari polarisasi politik yang terjadi di tanah air. Fahri Hamzah menuturkan kedua partai itu sebagai biang dari ekstremis kiri dan kanan yang mendorong munculnya tiga pasangan calon yang ada saat ini. Menurut Fahri, kelompok kanan menarik Anies Baswedan, sementara kelompok yang disebutnya kelompok kiri ditarik oleh Ganjar Pranowo. Sehingga bisa dikatakan bahwa dua kelompok ini adalah kelompok yang mustahil disatukan oleh adanya perbedaan ideologis yang sangat tajam. Fahri berpendapat apabila partai pendukung Anies dan Muhaimin dengan Ganjar Emak dan Mahfud MD maksud kami benar-benar bergabung, latar belakangnya ini bukan merujuk pada kepentingan nasional, melainkan pada amarah karena dukungan masyarakat yang terus menciut. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 disebut tidak mungkin berlangsung hanya satu putaran. Pasalnya, UUD 1945 menghendaki satu putaran jika hanya dua pasangan capres. Sementara saat ini ada tiga kandidat dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Timnas Indonesia Law Firm dan Yayasan Dewi Keadilan dalam rilisnya pada Selasa 16 Januari 2024. Dalam pernyataannya disebut satu putaran mustahil karena melanggar ide UUD 1945. Timnas Indonesia Law Firm dan Yayasan Dewi Keadilan menyinggung perihal Pilpres dua putaran diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 menentukan tiga elemen penting yang harus dipenuhi jika hendak satu putaran saja. Syarat pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu. Kemenangan tersebar minimal 20 provinsi atau lebih dari setengah jumlah provinsi. Sementara syarat kedua, yakni minimal dari 20 provinsi itu diperoleh 20% suara. Jika tidak ada satupun paslon yang memenuhi syarat tersebut, maka digelar Pilpres putaran kedua. Berdasarkan ketentuan tersebut mustahil jika terdapat lebih dari dua capres akan menjadi hanya satu putaran Pilpres. Dengan demikian isu satu putaran merupakan sebuah kebohongan publik. Timnas Indonesia Law Firm dan Yayasan Dewi Keadilan menghimbau agar partai politik dan peserta pemilu atau Pilpres tidak lagi menyampaikan pendidikan politik yang salah di tengah masyarakat.